Lalu dosa memporsir dengan semangat ibadah di Masjidil Haram, nggak usah. Ibadah yang ringan-ringan saja. Cukup salat sunnah di sana, lalu baca Quran di sana, cari lantai 2, 3 yang sepi. Dosa tawaf, dosa dulu. Karena itu ibadah yang membutuhkan tenaga. Apalagi jamaah yang usia udah tua, udah lanjut. Ini terus terang terjadi. Banyak jamaah yang sebelum tanggal 8 ini, hari-hari sekarang ini, udah semangatnya luar biasa, membara. Akhirnya bawa balik Masjidil Haram ke hotel, wah luar biasa. Tawaf. Ini baru berapa hari, kemarin itu ada yang ngasih tahu, sudah ada yang sakit. Kan kasihan. Padahal belum intinya kan, masih jauh loh. Makanya kalau mau bagus itu ya haji qiran atau ifrad paling enak. Terkait dengan waktu ya tentunya. Kalau afdal tentu tamatu. Kenapa diambil tamatu yang terlalu jauh jaraknya? Kita nggak tahu. Itu mekanisme pemerintahan. Kita nggak tahu apa sebabnya. Tapi yang jelas mau nggak mau akibatnya adalah kita akan banyak waktu di sana kurang lebih 2 pekan. Nasihatnya adalah agar tidak mengikuti semangat mendapatkan ridho ya apakah di Masjidil Haram ingin tawaf mencium Hajar Aswad dan seterusnya, ini akan memporsir tenaga. Sebaiknya nggak usah, tinggalkan ibadah yang ringan-ringan aja, baca Quran, zikir di Masjidil Haram. Paham jemaah semuanya? Ini calon jamaah haji semua nih insyaallah. Paham ya? Jadi dengarkan nasihat saya nih. Anggap saya ini pembimbing antum semua. Bapak Ibu, sebelum tanggal 8 ini kerjaannya adalah isi waktu dengan ibadah-ibadah ringan. Kalau saya kemarin itu saya nasihatkan, saya kirimin bacaan-bacaan. Isi waktu dengan membaca hal yang terkait dengan haji, nasihat terkait haji, itu lebih bagus. Supaya lebih optimal nanti ketika haji. Nah, baik, kita nunggu. Ketika tiba tanggal 8, tanggal 8, maka kita akan ihram untuk haji. Saya tanya nih, ihram apa teman-teman? Ihram apa? Saya tidak sepakat kalau dikatakan berniat. Ihram itu adalah saya pernah ngasih definisi, tidak dengan kata berniat. Apa coba? Amalan yang mengawali haji atau umroh itu ihram. Kalau berniat sebenarnya sudah tanah air berniat itu. Kalau mau dikatakan berniat menghadirkan kembali niat, itu baru benar dikatakan menghadirkan kembali. Kalau berniat kan sejak kita berangkat dari tanah air sudah ada niat kan untuk haji atau umroh. Dikatakan ihram, kata ihram sendiri bermakna apa? Yang diharamkan oleh padanya. Dia sejak itu telah menjauhi larangan. Jadi ihram itu adalah kegiatan yang mengawali untuk haji dan umroh yang ditandai dengan pergi ke miqat. Paham teman-teman? Dan dengan juga mengganti pakaian, mandi dan seterusnya. Baik. Karena kita, perhatikan hadirin, ini saya belum masuk ke buku, perhatikan dulu, saya ngasih gambaran dulu. Karena kita haji tamattu. Ya, jadi kita berada di Mekah nih. Ya tidak? Sebelum tanggal 8 kan kita sudah di Mekah nih. Masuk tanggal 8, berarti kita masih berada di mana? Di Mekah dong, di hotel kita ya, hotel kita kan di Mekah. Maka ihramnya kita di mana? Di masing-masing tempat, di mana kita berada. Karena kita sudah teranggap penduduk Mekah. Jadi mikotnya adalah kalau haji penduduk Mekah di mana dia berada. Paham? Jadi kita nggak kemana-mana nih. Sebelum berangkat, tanggal 8 pagi hari, saya umumkan semua jamaah silakan menyiapkan diri, yang laki-laki mulai pakai kain ihramnya, mandi, mencukur dan seterusnya sebagaimana layaknya yang dilakukan ketika mikot kiram di mikot. Semua yang dilakukan di situ, ini kita juga lakukan di tanggal 8 ini. Paham? Ganti baju, semuanya siap. Kita berangkat menuju Mina. Targetnya sebelum matahari terbenam sudah tiba di Mina. Itu targetnya. Sebelum matahari terbenam sudah di Mina.
Ya. Ya tentu sebelumnya kalau bisa sudah sebelum zuhur sudah di sana. Nah inilah start haji. Mulai haji tanggal 8. Tanggal 8 ini hari apa namanya? Tarwiyah. Baik, kita berangkat ke Mina. Baik, kita mulai masuk teman-teman, dan saya kemarin pembahasan sampai di sana ya. Kita menuju Mina sambil bertalbiyah. Kalimat talbiyah semua sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Nggak jadi haji ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak jadi berangkat. Baik, kita ke Mina sambil mengisi dengan kalimat talbiyah. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya muliakan, dari Mekah ke Mina itu jarak kurang lebih 8 sampai 10 km. 8 sampai 10 km kalau perjalanan kurang lebih sekitar ya 18 menit lah. Ada yang mengatakan lebih dari 10. Ya, anggaplah 10 km lah kurang lebih. Ya. Baik. Di sana targetnya zuhur sudah di sana. Ya. Asar di sana, maghrib, isya dan subuh di sana. Itu targetnya. Ya, itu di buku antum langsung lihat di kitab. Ya, di sana salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, untuk yang 4 rakaat di qasar tapi pada waktunya, artinya enggak dijamak. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, tapi yang 4 rakaat dikerjakan dengan qasar. Menjadi dua rakaat. Maka target kita perjalanan pertama haji ke Mina dan bermalam mabit di Mina. Ini target atau perjalanan pertama. Journey haji mulai di sini ke Mina. Saya baca beberapa informasi pemerintah kita, dan bukan hanya Indonesia, katanya sebagian kebijakannya langsung ke Arafah. Ya, memang kayak gitu. Nah, ternyata alasannya terkait dengan teknis ya. Ya, terkait dengan representatif. Nah, itu benar. Artinya gini, kemarin itu saya ditanya, kalau alasannya meniadakan syariat Mina itu salah. Karena mabit di Mina itu rangkaian dari haji, walaupun secara hukum khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan sunnah, yang wajib. Tapi kalau meniadakan syariat ini yang perlu dipastikan. Saya nggak wallahualam ya, bukan juga ranah saya. Kalau memang terkait teknis, artinya kalau memang alasannya teknis, berarti kan nggak setiap saat dong mestinya. Ketika alasan uzur itu tidak terjadi, ya mestinya kembali ke asal. Tapi kenapa selalu? Betul tidak ada? Betul nggak ada? Kenapa selalu? Ya, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi saya ya. Saya juga bukan urusan saya juga mau melacak, bukan urusan saya. Cuma yang jelas saya ingatkan bahwa mabit di Mina itu rangkaian haji. Rangkaian haji yang seandainya menguatkan hukum sunnahnya, betul sunnah, tapi tidaklah serta-merta ditinggalkan tanpa alasan. Kesempurnaan haji kan, kalau seandainya menganggap hukumnya sunnah. Dan kalau yang mengatakan wajib, ya, tentu tidak bisa serta-merta menghilangkannya. Baik, jadi itu ya. Anggaplah kita mengamalkan yang asal, kita ke Mina dulu. Target mabit di sana sampai subuh, sampai besok. Berarti besok tanggal berapa? 9. Baik, kita lanjut. Tanggal 9 berarti. Kata penulis, sabihatul yaumit tasi' yathirul hajju ila Arafah. Pada subuh hari ke-9 Zulhijjah, jamaah haji setelah salat subuh di Mina tadi mulai berangkat berjalan ke Arafah. Ke Arafah. Ini perjalanan kita selanjutnya. Dari Mina ke Arafah, teman-teman, barakallahu fikum, tambahkan catatan antum. Dari Mina ke Arafah itu kurang lebih 13 atau 14 km. Ya, perjalanan kurang lebih 20 menit. Dari Mina ke Arafah. Berjalan kita menuju Arafah. Ya.
Disebut di kitab, apabila mudah untuk singgah di Masjid Namirah, ya, sampai tergelincirnya matahari, maka itu bagus. Ya, bila matahari tergelincir, maka imam atau wakilnya berkhutbah secara ringkas. Ini zawal. Jadi gini, targetnya kita sampai di Arafah sebelum zuhur, itu target. Sebelum apa? Zuhur. Ya, karena nanti menjelang zuhur itu ada khutbah Arafah. Kalau bisa kita dapatkan itu. Targetnya berarti sebelum itu. Jadi nanti ketika waktu zawal itu sudah menjelang zuhur ya. Imam atau ulama atau yang mewakilinya itu akan khutbah di Arafah itu. Kemudian salat zuhur di sana dan asar. Biasanya yang khutbah ini teman-teman barakallahu fikum adalah ulama besar Saudi Arabia. Ya. Yang kadang saya ikuti itu ulama-ulama besar, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia, ulama-ulama besar itu yang diamanahi untuk khutbah Arafah ini. Ya. Pak Agung ingat nggak siapa waktu masa itu? Nggak dapat. Oh, nggak dapat. Kalau bisa dapat. Kalau nggak langsung ke tenda memang. Baik, jadi usahakan kita dapat ya. Kita dapat karena kita kan targetnya kan sempurna hajinya ya, kalau bisa. Nah, termasuk ini kalau bisa dapat Masjid Namirah, dengarkan khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu termasuk rangkaian yang layak untuk tidak diluputkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Arafah yang luar biasa fenomenal itu khutbahnya beliau. Baik. Kemudian target kita juga sholat zuhur sudah di sana, asar dengan di qasar. Nah kalau di Arafah di qasar, jamak qasar. Ya. Dan jamaknya di waktu zuhur. Berarti jamak apa ini? Takdim. Kemudian masuklah Arafah. Jamaah haji harus memastikan bahwa dirinya berada di ruang lingkup wilayah Arafah. Pastikan. Kalau ini insya Allah tidak sulit sih. Karena banyak tulisan keterangan itu. Batas Arafah. Yang jelas, jangan sampai keluar di Arafah. Tanggal 9, garis bawahi, tambah catatan, tanggal 9, pastikan kita di wilayah Arafah. Tanggal 9, pastikan diri kita berada di wilayah Arafah. Nggak boleh keluar dari Arafah. Ini rangkaian ibadah haji yang bahkan rukun utamanya haji. Berada di Arafah tanggal 9. Nabi itu sampai bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Saking pentingnya yang ini nih. Fase ini nih, tahapan ini nih, keberadaan kita di Arafah. Bagi ibadah haji itu sangat penting. Rukun utamanya haji. Baik, maka pastikan kita tidak keluar dari wilayah Arafah. Kemudian ketika di Arafah, usahakan untuk menghadap kiblat, memperbanyak doa, dan bertalbiyah selama di Arafah. Jadi kalau begitu asumsinya adalah semua jamaah haji di Arafah menghadapnya sama, betul nggak? Karena dia upayakan semua menghadap kemana? Kiblat. Berada di manapun dia menghadapnya sama. Ada yang di atas bukit, kata di bukit, ada di tenda, dan segala macam menghadap ke arah kiblat. Banyak doa, banyak talbiyah, ya. Kemudian disebut di buku banyak memuji Allah, bersungguh-sungguh dalam doa, berzikir dan merendahkan diri kepada Allah pada hari yang sungguh sangat mulia. Itu hari Arafah. Banyak ya riwayat-riwayat menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan Allah dalam riwayat secara tersendiri itu membanggakan hamba-hambanya yang berada di Arafah. Ya. Jadi jangan agar kita tidak meluputkan dan menyia-nyiakan momentum keberadaan di Arafah. Saya ingatkan semua jamaah, nanti di Arafah yang ngantuk-ngantuk, tahan ngantuk. Handphonenya matikan. Isi dengan banyak-banyak zikir, baca Quran, beristighfar, taubat, menangislah karena Allah. Karena itulah hari yang sangat diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah membanggakan hamba-hambanya yang berada di Arafah itu. Jadi pastikan jamaah, HP-nya mati. Siap? Siap jamaah? Siap? Ya enggak aja, kita mau berangkat ini. Ya. Belum dulu, sibuk dengan HP ketika di Arafah.
Lalu kata penulis, sebaik-baik zikir di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, baginya lah kekuasaan, kerajaan, dan baginya lah segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Untuk jamaah haji, kata penulis, di hari Arafah ini anjurannya tidak berpuasa. Karena kan ada dalil tuh puasa Arafah, betul nggak? Tapi untuk jamaah haji justru sunnahnya tidak puasa. Makruh bila mereka puasa. Bahkan sebagai ulama mengharamkan. Pertama karena Nabi dan para sahabatnya juga tidak berpuasa sih. Padahal kan bersama itu Nabi yang mensyariatkan puasa. Tapi Nabi tidak berpuasa karena beliau haji. Yang kedua, karena mereka yang berada di Arafah itu sangat membutuhkan tenaga. Sangat membutuhkan tenaga. Butuh minum, butuh air minum. Apalagi sekarang hari ini katanya berita yang saya ikuti cuacanya sangat terik di sana, sangat panas, betul ya? La ilaha illallah, sampai hampir 50. Kita di sini yang baru 40 aja, 36 aja sudah, luar biasa. Ini 47 loh, panas sekali itu. Apalagi di Arafah, luar biasa panasnya itu. Maka karena puasanya justru memang sunnah hukumnya, dan menjaga diri agar tidak terjatuh kepada mafsadah itu wajib, maka tidak boleh yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Sehingga kesimpulannya jamaah haji dianjurkan memang tidak berpuasa untuk di hari Arafah selagi mereka berada di Arafah. Jamaah haji masih harus melaksanakan wukuf, berzikir dan berdoa dengan tawadhu kepada Allah sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi ini kegiatan kita tanggal 9. Ya, kalau antum bisa membuat sebuah timeline itu bagus. 8 ngapain di mana, 9 ngapain di mana, itu bagus. Itu juga di antara cara agar lebih mudah memahami praktek haji. Buat timeline. 8 gini, 9 gini. Baik, inilah tanggal 9. Kita berada di Arafah sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Lihat, selanjutnya berarti kalau sudah terbenam matahari berarti sudah masuk tanggal 10. Kata penulis, lalu bila matahari telah terbenam, maka jamaah haji meninggalkan Arafah dengan penuh ketenangan, nggak usah gerasa gerusu, berebut-rebutan, nggak usah. Berjalan sambil bertalbiyah kembali sampai ke Muzdalifah. Nah ini dia. Setelah matahari terbenam, kita menuju Muzdalifah. Setelah matahari terbenam, perhatikan saya. Setelah matahari terbenam, kita jalan menuju Muzdalifah, meninggalkan Arafah, berarti maghribnya di Muzdalifah. Jadi maghribnya tidak di Arafah. Walaupun waktunya sudah tiba. Paham ini? Jadi maghrib dan isya'nya kita akan di Muzdalifah. Jadi setelah matahari terbenam, kita meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Arafah ke Muzdalifah, tambahkan catatan, kurang lebih sekitar 10 km. 10 km. Kurang lebih. Ya. Dari sini kemana, teman-teman? Enggak, tempat yang persisnya apa? Parung. Sini Parung. Oh. Baik. Hah? Hah? Parung Pasar? Mau ke terminal itu? Ya, pasar itu kan? Baik. Namirah. Wallahu alam. Saya lihat memang ada berinisiatif seperti itu. Persis cukupnya sih saya nggak tahu, karena memang mendengarkan khutbah Arafah bukan sebuah rangkaian yang diharuskan dalam haji memang. Tapi kalau seandainya itu dibolehkan dan berpotensi semua rombongan begitu, ini akan membuat kegaduhan. Masing-masing nanti berbuat demikian serupa akan berpotensi gaduh. Tapi mengatakan larangan juga kita nggak punya dalilnya sih. Allah alam, saya mau mengatakan bolehnya saya nggak tahu,
persisnya, mengatakan kalau dibolehkan, takutnya nanti kalau secara mutlak kita katakan boleh-boleh sah-sah saja, bagaimana ceritanya kalau semua jamaah bikin hal yang serupa? Apa fungsinya khutbah Arafah lagi? Ditinggalkan jadinya. Sebenarnya khutbah Arafah itu penting. Kenapa para ulama yang khutbah di kesempatan itu khatib itu pasti akan mengingatkan sebagian hukum-hukum haji. Itu diantara isi khutbah. Sebagaimana yang Rasulullah ingatkan. Itu momen yang paling tepat untuk memberikan pengarahan kepada jamaah haji secara umum dengan satu arahan. Itu momentum yang tepat untuk itu. Jadi ya kembali, saya nggak tahu wallahu alam persis apa hukum boleh tidaknya, saya nggak tahu wallahu alam. Tapi saya cuma mikirkan dampaknya, potensinya. Kalau kita bolehkan, kita katakan boleh secara mutlak begitu, gimana kalau semua rombongan begitu? Jadi khutbah Arafah nggak ada fungsinya lagi nanti. Wallahu alam, begitu dah. Baik. Antum dulu begitu. Terdapat rombongan. Kalau Pak Agung begitu juga? Enggak, maksudnya di tenda ada pengajian. Iya, memang nggak muat. Tapi kan bukan juga artinya kita katakan ya sudah semua rombongan bikin khutbah sendiri, kan enggak juga kan? Kalau kita katakan seperti itu, khutbah di Namiro kan nggak ada fungsinya lagi. Itu sih maksud saya, akan menghilangkan syariat itu. Ya mungkin ijtihad itu, tentu kalau dikatakan tidak bolehnya, nggak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah nggak mengapa sih. Kita lanjutkan. Di mana tadi? Sampai di mana kita? Muzdalifah, Iya, Ya, maghrib kita targetnya di Muzdalifah. Dengan dijamak salat Isya nantinya. Ya, berarti kita kerjakan maghrib di salat Isya itu jam apa? Jamaah akhir. Baik. Di kitab disebut oleh penulis orang-orang yang lemah diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari. Sedangkan orang-orang yang memiliki kemampuan tetap di Muzdalifah sampai melaksanakan salat subuh besok. Ya, kemudian menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir dan bertahlil sampai menjelang matahari terbit. Ini targetnya kita. Berada di Muzdalifah sampai besok subuh. Sampai besok subuh. Ustaz di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, itu kira-kira kondisinya gimana? Kondisinya di sana sudah disediakan tempat. Ya, masing-masing jamaah itu sudah tempatnya sudah ditentukan, ya. Jadi nggak usah mikirkan masalah itu, sudah diarahin. Antum KTB ada tenda sendiri. Kalau kita pengurusnya Bang Risman itu, beliau nyiapin tendanya. Ya, ada ya? Di Muzdalifah. Jadi di mana mereka? Malamnya? Dimanapun. Berarti ya sudah, enggak, maksudnya gini. Kalau Indonesia begitu. Ya kan? Di kelompok begitu Pak Gung. Ada yang megang HP nggak? Coba antum buka. Hah? Adakah kondisi Muzdalifah saat ini? Adakah tenda di Muzdalifah saat ini? Mungkin ada perubahan? Baik, kita sambil lanjut. Target di Muzdalifah sampai subuh besok. Ya, sampai 10 siang. Kita lanjutkan. Kemudian sebelum matahari terbit, jamaah haji meninggalkan Muzdalifah juga dengan tenang sambil mengucapkan kalimat talbiyah dengan mulai mengumpulkan 7 kerikil di jalanan. Ya. Sampai ketika mereka berjalan menuju Jamrah Aqabah, baru mulai melempar dengan 7 kerikil yang telah diambil tadi dan sambil bertakbir untuk setiap lemparannya. Allahu Akbar. Ya, dan menghentikan talbiyahnya ketika telah melempar jumrah itu. Ya, kemudian ini amalan hari 10 berarti. Ini amalan hari
10. Melempar, kemudian menyembelih hadiu. Ya, ada? Keterangannya orang. Tenda dengan warna dominan biru ini berjajar sepanjang 2 km. Ada tenda. Ya, makanya tadi saya menyebutkan itu karena kemarin itu informasinya begitu. Ada tenda sudah di Muzdalifah dan itu sudah dikelompokkan dah. Begitu Pak Agung. Jadi pengen berangkat lagi ya? Insya Allah. Jadi enak kan masalahnya. Apalagi kan ini antara tempat kan ada kendaraan kereta juga kan. Enak, Masya Allah. Mau berangkat lagi ada? Yasarallah. Semoga Allah mudahkan. Baik, jadi ini amalan tanggal 10. Kita jamrah, kemudian hadiu. Untuk hadiu tentu nggak bisa dengan praktek sendiri. Kita pengurus itu sudah. Tapi yang jelas diupayakan kita dapat informasi ya dari pengurusnya. Bagaimana hadiu kita? Apa itu hadiu, Vicky? Apa hadiu, Bang Risman? Apa hadiu, Mas Dirin? Apa hadiu, Abah Samsi? Lucy? Apa Bang Fajar? Ya, ringkasnya hewan sesembelihan jamaah haji. Sebenarnya beda dengan kurban, Vicky. Ya betul, sama-sama kok. Dari jenisnya juga sama. Tapi ini wajib. Beda secara hukum. Kan sudah saya detailkan di pembahasan tersendiri sebelumnya kemarin. Kalau ringkasnya haji itu hewan sesembelihan jamaah haji. Yang tamattu sama kiran. Tamattu dan kiran itu wajib hadinya. Kalau kurban kan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ini wajib bagi mereka, yang harus ada pada mereka. Jadi hewan sembelihannya jamaah haji. Itu ringkasnya, hewan sembelihannya jamaah haji. Itu hadiu. Disebut hadiu, ya tadi yang disebutkan oleh Mas Dirin. Dikatakan sebagai hadiah dan seterusnya, itu definisi lebih jauhnya. Tapi ringkasnya hadiu itulah hewan sembelihan jamaah haji, tamattu dan kiram. Yang mulai disembelih tanggal 10. Setelah mereka melempar Aqabah. Untuk haji ini di buku perhatikan dianjurkan jamaah haji untuk makan sebagian dagingnya, dianjurkan. Kemudian di hari ke-10 mereka mencukur rambut gundulnya, ya, mencukur rambut dengan gundul, kemudian tawaf ifadhah, masuk ke mataf Masjidil Haram untuk tawaf ifadhah. Dianjurkan dengan sa'i haji bila dia melaksanakan haji tamattu. Dan dia melaksanakan haji ifrad atau dia melaksanakan haji ifrad atau haji qiran dalam keadaan belum sa'i di awal tadi. Ya. Yang qiran sama ifrad di awal kan mereka bisa tawaf tuh. Tapi mereka kalau nggak tawaf di awal, nah mereka tawaf di kesempatan tanggal 10 ini sama dengan haji tamattu. Bersamaan mereka. Ya. Baik. Disunahkan, perhatikan selanjutnya untuk tanggal 10 ya, kita masih membahas tanggal 10 nih. Disunahkan tertib dalam mengurutkan amalan-amalan tersebut di atas. Garis bawahi, tandain bukunya, melempar jumroh Aqabah, menyembelih, mencukur gundul, atau memendekkan. Namun bila dia mendahulukan salah satu dari amal-amal tersebut, maka tidak mengapa. Sunnahnya sesuai urutan. Sunnah sesuai urutan. Gimana kalau ada yang nyembelih dulu, baru melempar? Atau cukur dulu, baru menyembelih, dan seterusnya, dibolak-balik, nggak masalah. Untuk amalan tanggal 10 ya, jangan kemana-mana. Hal ini yang boleh pilihannya tidak tertib hanya untuk amalan tanggal 10. Bukan rangkaian ibadah haji keseluruhan. Sebagian salah dalam memahami hal ini. Ya. Bila telah melakukan itu dari 3 amalan haji, melempar jamrah, mencukur rambut atau mendekkannya, tawaf dengan sa'i. Bila dia masih menanggung kewajiban sa'i, maka dia sudah bertahallul pertama. Dia dianggap sudah tahallul pertama. Itu di tanggal 10. Ya, dia telah tahallul, tapi tahallul pertama. Kenapa ada tahallul pertama? Berarti ada tahallul kedua. Apa bedanya? Tahallul yang pertama di tanggal 10 ini membuat dia halal semua larangan kecuali satu.
Apa itu? Bersama atau berkumpul dengan istrinya. Dengan makna khusus ya. Bukan tidak boleh bersama istri sama sekali, bukan. Bersama dengan makna khusus. Itu aja, selainnya boleh. Setelah tanggal 10 ini. Bila telah melakukan 3 ini. 3 ini apa tadi? Melempar, jamrah, terus mencukur, terus tawaf. Tawaf dan sa'i itu sekaligus. Karena tempatnya kan di satu tuh, tawaf langsung sa'i. Kalau sudah ini berarti sudah tahallul. Ya, semua boleh dia lakukan kecuali satu, yaitu berkumpul antara suami dan istri. Lalu bila telah melakukan 3 amalan haji ini, maka dia sudah bertahallul akbar sehingga semua halal baginya hingga termasuk berkumpul dengan istri. Ya. Baik, di malam ke-11, 12 jamaah haji wajib bermalam di Mina, kembali ke Mina. Kita kembali ke Mina. Setelah tanggal 10, sorenya, setelah melakukan 3 amalan tadi, kita kembali ke Mina. Ya. Balik ke Mina. Muzdalifah. Ya. Tadi kita sebutkan dari Mekah ke Mina berapa? Di awal. Mekah ke Mina berapa? 8-10 km ya? Baik. Hah? Ada yang mengatakan 10. Ya, kurang lebih 10 km. Alasannya? Teknis. Hah? Apa? Bang, dan muassasah pengurus ya? Oh, gitu. Berat kalau ke Mina ya, berat ya. Jadi baik, ini terkait teknis ya. Dan itu kembali ke memang gini, intinya gini teman-teman, barakallahu fikum. Sangat potensi memang hal-hal yang terjadi di sana itu dari perkara-perkara yang di luar ekspektasi. Banyak itu kemungkinan itu memang potensi terjadi ya. Kondisinya kan sulit ditebak. Itu memang itu wajar. Cuman menjadi pertanyaan itu ya kembali kayak tadi saya tanyakan. Kenapa pengurus itu selalu begitu gitu loh. Itu aja sih pertanyaan. Artinya gini, kalau kita karena ada uzur meninggalkan sesuatu dari semua rangkaian ibadah haji itu karena ada uzur, berarti kan harusnya pemahamannya ketika uzur tidak ada kan kembali ke asal. Kita tunaikan semuanya gitu loh. Yang terjadi kan tidak. Kadang seakan-akan sudah seperti itu. Ya, selalu begitu tanpa melihat betul nggak sih ini ada uzur tidak, tapi langsung begitu. Itu aja sih kadang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi ya. Wallahu a'lam. Nah, kita ikutin aja tata cara pada asalnya ya. Kita ikuti aja tata cara pada asalnya yang ada di penjelasan-penjelasan tentang haji dan umrah. Kita kembali ke buku. Di malam ke-11 dan 12 jamaah haji wajib bermalam di Mina. Pada hari ke-11 ya, hari ke-11 besoknya melempar kembali dan langsung 3 jamrah. Ya, jamrahnya ada 3, lemparannya ada 3. Jamrah sughra, jamrah wusta, dan jamrah kubra. 3 lemparannya 3 tempat yang berbeda tapi berdekatan. Demikian pula pada hari ke-12 sama. Nah, ini enak. 11 12 amalannya sama. 11 12 amalannya sama. Apa itu? Melempar. 3 lemparan. Ya, 3 lemparan. Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan. Melempar jamarat, mencium hajar aswad, salat di makam Ibrahim. Ini hal-hal yang identik di masyarakat awam dengan hal-hal khurafat. Saya selalu ingatkan nih kalau saya menjalankan haji. Pada hal-hal seperti ini dan seluruhnya saya ada 3 ini yang kita lakukan niatnya hanya dalam rangka mengikuti syariat, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Tidak ada keyakinan tertentu. Melempar jamarat, yakinnya karena ada syaitan yang dilempari, nggak ada itu. Bila bisa menyentuh hajar aswad, hebat, berkah hidupnya.
Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada keyakinan seperti itu. Masyarakat luar biasa kalau kita bedah ya keyakinan mereka terkait dengan hal-hal seperti ini yang yang seperti ini, luar biasa itu. Melempar jamroh dengan meyakini ada setan di situ. Jadi ada yang dengan penuh tenaga, bahkan ada video, saya pernah lihat langsung video sendalnya. Saking emosinya, sendalnya dia pakai, terus ancang-ancang dia lempar. Allahumma musta'an. Sebelahnya. Karena kan lempar jamroh itu kan begini tuh, tempat wadah kayak lekukan kayak gitu ke bawah dan berarti kan dilingkari itu oleh orang-orang. Berarti kan orang seberang kan kelihatan. Yang paling penting lemparan masuk ke dalam. Itu aja sebenarnya. Bukan melempar dengan sekencang-kencangnya. Potensinya nggak kena batu besarnya, kena ke seberang. Ya, lewat. Saya di sini, udah Risman di sana. Jadi tidak ada keyakinan sama sekali yang seperti itu. Itu yang harus diingat oleh jamaah haji. Tidak boleh. Saya selalu ingatkan, kita datang haji untuk mendapatkan ampunan dari Allah seperti layak bayi yang baru lahir. Tapi kadang bersamaan itu kita melakukan dosa besar yang semua dosa kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma musta'an. Itu jamaah haji harus diingatkan. Sering-sering diingatkan itu. Banyak sekali itu. Ketika wukuf aja itu ada keyakinan-keyakinan tertentu itu. Ya, ini yang pernah berangkat ini mungkin fenomena itu pasti menyaksikannya. Ada yang memang sengaja betul wukufnya di tempat-tempat tertentu. Khusus. Betul Pak Agung? Enggak tahu tuh. Ada meyakini tempat di atas bukit, wah ini keyakinan tertentu. Hah? Itu luar biasa keyakinan masyarakat. Itu yang selalu diingatkan. Kalau antum punya keluarga, ingatkan itu. Ingat, tidak ada keyakinan-keyakinan syirik itu. Jangan. Itu menghancurkan amalan. Allahul musta'an. Kita kembali ke pembahasan. Bila dan waktu melempar adalah sejak matahari tergelincir sampai terbit fajar. Itu waktu melempar, ya. Sejak matahari tergelincir mulai masuknya waktu zuhur sampai terbitnya fajar. Bila dia telah melempar jumrah sughra, disunahkan baginya untuk melangkah ke depan sedikit dari kanannya, berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya. Ini untuk jamrah sughra. Setelah melempar jamrah wusta, disunahkan untuknya maju, kemudian mengambil bagian sebelah kiri dan menghadap kiblat, berdiri lama dengan mengangkat kedua tangan, lalu berdoa juga. Setelah melempar jamrah Aqabah, maka dia tidak berdiam seperti jamrah kedua dan pertama tadi. Untuk yang Aqabah ini dia tidak berdiam, lalu dia hanya bersegera meninggalkan Mina. Ya, kalau yang ingin segera meninggalkan Mina, maka dia harus meninggalkannya pada hari ke-12 sebelum matahari terbenam. Ini pembahasan untuk orang yang ingin segera pulang. Kalau memang ada di antara jamaah ingin segera pulang, maka syaratnya di tanggal 12 sebelum matahari terbenam. Itu syaratnya. Kalau yang pulang ya pulang sana. Kalau sudah matahari terbenam, tidak boleh kecuali sempurna besoknya. Sudah terlanjur matahari terbenam. Itu masalahnya. Kebolehannya adalah bagi yang memang ada uzur boleh meninggalkan di tanggal 12, tapi syaratnya apa? Sebelum matahari terbenam. Bila matahari terbenam di hari ke-12, sementara dia masih di Mina dengan penuh sukarela, maka wajib bermalam pada malam 13. Tidak boleh. Kalau sudah matahari terbenam, tidak boleh tinggalkan. Dia harus tetap di Mina sampai hari ke-13. Kemudian, bila jamaah haji hendak meninggalkan Makkah, ya, maka dia wajib tawaf wada. Ini rangkaian ibadah haji yang terakhir. Tawaf wada. Dan menjadikan akhir amalan mereka dengan tawaf wada ini di Baitullah. Namun tawaf wada ini gugur oleh atau bagi wanita yang haid dan nifas. Dengan demikian berakhirlah ibadah haji. Jadi kalau antum lihat teman-teman, kita bisa lihat yang paling berat haji di mana? Di tanggal apa? Semuanya berat sebenarnya. Semuanya berat karena kan akan bertemu kondisi yang berdesak-desakan, ya kan? Kerumunan yang luar biasa,
cuaca yang panas, tapi yang paling beratnya di mana? Coba, bisa nggak antum prediksi mana yang paling beratnya? Ini yang pengalaman, udah, antum di mana dah? Waktu itu ya? Iya, 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 betul, betul. Iya, iya, iya. Iya, waktu sebelum itu padat. Rasa beratnya antum karena ketemu itu, kondisi seperti itu. Wow, itu jelas. Potensi itu pasti ada teman-teman. Ya, di Mina, di Muzdalifah, Tawaf, resiko jatuh, keinjak-injak, bahkan menyebabkan kematian itu ada. Resiko itu pasti ada. Kita juga serba salah sih. Mau mengatakan zalim, kondisi kayak gitu juga ada. Ada orang jatuh, mau nolong kita nggak bisa, sulit. Nggak bisa kita mau nolong, nggak bisa. Karena orang kan terus bergerak terus. Kalau berhenti satu, nggak bisa, yang lain kok berhenti, nggak bisa, lain-lain. Jadi menolong orang jatuh itu agak sulit, sehingga mau nggak mau yang jatuh ini potensinya mati. Ya, potensi itu akan selalu ada. Selalu ada. Kalau Pak Agung beratnya di mana Pak Agung? Pengalaman untuk kita-kita Pak Agung. Awal. Awal-awal ya. Oh ada. Ifadah, ya, yang awal. Oh, iya. Ya Allah. Seterusnya. Ya Allah. Iya ya. Ini pengalaman mereka yang sudah ini jadikan bekal juga untuk kita ya, yang mau berangkat ini. Insyaallah. Ini untuk acuan bagi kita, kondisi-kondisi yang akan kita jumpai ya seperti itu. Siapkan. Makanya jauh-jauh sebelum tanggal 8 ini kondisi betul-betul harus pastikan ekstra tenaga dan seterusnya. Antum kloter berapa waktu itu udah? Berarti antum langsung mikot di atas? Ya, ya. Bagus juga ya. Ya bagus lah, nggak terlalu banyak waktu. Yang kasihan ini yang kloter pertama kan, panjang nih waktunya. Iya. Ya minggu yang lalu tuh saya ngisi itu ada yang ikut dari sana dah. Jadi nelfon Ustaz gini. Waktu itu saya kaget. Ya ada kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Tapi ya mungkin terkait kondisi saat ini ya, saya pikir wajar saja ada ijtihad seperti itu. Ada tuh. Kan masih lama. 2 pekan di sana. Nah, ada yang sudah sakit katanya. Ya Allah, saya ketika mendengar itu, Allah musta'an. Kasihan itu. Belum apa-apa. Udah sakit. Nah, makanya jamaah jaga nih kesehatan. Ya. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan haji. Adakah yang ingin ditanya teman-teman sebelum kita masuk pembahasan yang lainnya? Ya. Ya. Ya tadi yang saya sebut sama beliau. Langsung ke Arafah. Yang mana itu? Bagian yang mana? Dari pemerintah dan langsung ditetapkan seperti itu. Karena padatnya puncaknya ya mudah-mudahan karena uzur ya kan itu ya mudah-mudahan
menjadi sebuah uzur. Mudah-mudahan. Tapi ketika saya mendengar kabar, ternyata kayak udah sampaikan tadi, tahun-tahun yang lalu juga seperti itu juga gitu kan. Seakan-akan sudah menjadi sebuah kebijakan yang terus-menerus dijalani gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan. Ya mudah-mudahan lah itu menjadi uzur. Ya, dan kita doakan semoga Allah beri kemudahan lah untuk jamaah kita yang sedang haji di sana. Dan pemerintah juga ya. Pemerintah kita yang sedang mengurus jamaah haji di sana. Ya, Allah alam. Ada yang di atas mau tanya? Apa Ibu? Tahu ada kenapa? Iya, untuk umroh tidak ada tawaf wada. Tidak ada tawaf wada. Untuk bila dirangkaikan dengan pembahasan umrohnya. Nggak ada. Tapi dalam konteks keberadaan di Mekah, maka tawaf wada itu ada. Jadi gini, bedakan pembahasannya. Kalau kita membahas rangkaian ibadah umroh itu nggak ada tawaf wada. Tapi tawaf wada itu menjadi sebuah ibadah tersendiri yang disunahkan untuk setiap orang yang ingin meninggalkan kota Mekah. Makanya disebut dengan tawaf wada. Wada sendiri artinya apa? Perpisahan. Dianjurkan kita, mau kita sebagai mu'tamir, umrah atau apapun alasan kita, sedang berada di kota Mekah, lalu kita ingin meninggalkan kota Mekah, anjurannya tawaf dulu. Tawaf ini disebut dengan tawaf wada namanya. Sebagai perpisahan untuk meninggalkan kota Mekah. Tawaf di Masjidil Haram dan tawafnya adalah tawaf wada. Kalau dikaitkan dengan umrahnya nggak ada. Dia bukan bagian rangkaian ibadah umrah, tawaf wada itu nggak ada. Begitu Ibu, wallahu a'lam. Dia apa? Diwakilkan. Apa dah? Ya, selagi memang ada uzurnya ya. Selagi memang ada uzurnya untuk diwakilkan. Kenapa memang diwakilkan Ibu? Kalau boleh tahu? Begitu Pak Agung? Lupa. Enggak, lempar. Pada asalnya kan tidak ya, tidak diwakilkan pada asalnya. Kalau alasan penuh, sebenarnya haji nggak akan pernah nggak penuh. Mau di mana? Dah. Mau kapan haji nggak penuh dah? Betul nggak dah? Mau kapan haji nggak penuh? Apalagi masa ke masa, bertambah dan bertambah. Mau kapan? Karena haji cuma satu musim. Umroh, kalau umroh barangkali lah kesempatan tidak penuh ada, tapi haji nggak akan ada ceritanya nggak penuh. Mau nggak mau kita jalani dengan sabar. Kalau memang uzurnya ada uzurnya, wallahu alam. Saya ya seandainya itu sebuah kewajiban, uzur kan termasuk yang dimaafkan. Pastikan aja uzurnya apa Ibu. Mudah-mudahan memang ada uzur. Kalau penuh, sekali lagi, kalau penuh itu sebenarnya bukanlah sebuah uzur sehingga meninggalkan sebuah yang diwajibkan, apalagi rukun dalam ibadah. Untuk haji loh ya. Kalau kayak bermalam di Mina tadi, karena itu memang sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnahnya. Jadi adalah secara hukum keringanan. Tapi untuk perkara-perkara yang sifatnya wajib, penuh itu nggak bisa menjadi uzur. Uzur kalau sakit. Uzur kalau lemah, itu uzur. Tapi kalau penuh, alasan penuh nggak bisa jadi uzur. Karena penuh itu mau nggak mau. Tawaf, itu rukun. Umroh, haji, tawaf. Mau alasan penuh, nggak tahu kita. Ya nggak bisa kan. Kapan mau tunggu kosong? Haji mana ada kosong? Nggak pernah. Jadi, kalau alasan penuh sehingga menjadi uzur untuk tidak melakukan kewajiban, kayaknya kurang tepat alasan itu. Wallahu alam. Ya kalau masih dalam rangkaian ibadah haji meninggalkan kewajiban dalam haji itu dan kalau bukan karena uzur dengan kesengajaan. Tapi dan itu bagi orang yang pertama dia tahu itu larangan lalu dia lakukan,
Atau dia melakukan larangan itu bukan karena uzur. Sehingga kalau orang melakukan larangan karena tidak tahu itu larangan, gugur damnya tidak wajib dia bayar dam. Atau dia melakukan larangan karena adanya uzur, ya, untuk yang wajib loh ya, maka itu gugur juga damnya. Jadi begitu Ibu, wallahu alam, dipastikan aja alasannya apa. Dipastikan kembali. Sekali lagi, kalau alasannya penuh, mau kapan nyari nggak penuh? Itu aja sih pertanyaannya. Ya, mau kapan nggak penuhnya? Wallahu alam. Ada lagi yang lain? Dah? Bismillah. Bukan. Kalau laki-laki enggak, tapi perempuan dah. Ya. Kalau laki-laki emang enggak. Enggak masalah. Masker. Karena masker itu kan bukan pakaian yang berbentuk anggota badan. Wallahualam kalau ada keterangan yang menyebutkan itu larangan. Untuk mendapat, coba pastikan kembali. Ya. Berdebat. Coba nanti kita pastikan lagi. Taghdhiyah al-fam, bahasa Arabnya, menutup mulut ketika ihram. Perempuan yang jelas nggak boleh. Pada asalnya nggak boleh bagi perempuan. Pada asalnya. Jangankan masker, niqab aja pada asalnya enggak perempuan ketika ihram. Ya, kecuali kalau mereka akan bertemu dengan ajnabi, baru tutup wajahnya. Ya, tapi pada asalnya mereka nggak boleh menutup wajah. Baik, ada yang lain? Nanti pastikan aja dan insya Allah kita pastikan. Cukup ya, berarti sudah haji nih kita. Pulang ini. Jangan lupa oleh-oleh. Ya, baik, kita akhiri pembahasan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat, dan atas semua kesalahan dan kekurangan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.